Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Sahabat Al-Quran yang Allah rahmati, kali ini kita akan membahas tentang ghunnah. Secara sederhana, ghunnah bisa kita artikan sebagai dengung, yaitu suara yang melalui rongga hidung. Mengapa ghunnah? Kenapa ghunnah ini ada dalam Al-Quran? Memahami ghunnah sebetulnya mudah kalau kita tahu latar belakangnya. Ghunnah dalam Al-Quran berhubungan dengan dua bunyi, yaitu N dan M. Coba perhatikan bunyi dua huruf ini di bahasa apapun, bunyi N dan M. Dua huruf ini dalam bahasa apapun itu sudah bawaan lahirnya melewati rongga hidung. Kalau kita tutup hidung kita nggak akan sanggup membunyikan dua huruf ini dengan sempurna. Dari sinilah, dari karakteristik bunyi N dan M yang khas ini, yang melalui rongga hidung ini, seluruh hukum ghunnah berdasar. Nah, nanti kita akan konsentrasi kedua bunyi huruf ini saja, bunyi N dan M, yang dalam bahasa Al-Quran diwakili dengan nun sukun dan mim sukun. Bunyi nun sukun dan mim sukun ini, atau bunyi N dan M dalam Al-Quran ini, nanti akan variatif, tergantung bunyi N dan M ini bertemu dengan huruf apa. Itu sebabnya di dalam hukum tajwid ada hukum nun sukun dan hukum mim sukun. Tetapi sebelum kita masuk ke dua hukum ini, yaitu hukum nun sukun dan mim sukun, perlu ditambahkan dulu bahwa bunyi N dalam Al-Quran selain dari nun sukun juga bisa berasal dari tanwin, yaitu harokat yang berbaris dua, baik an, in maupun un. Baris dua an, in, dan un inilah yang disebut dengan tanwin. Maka nanti hukum nun sukun sama dengan hukum tanwin. Biasa digabungkan menjadi hukum nun mati dan tanwin. Adapun untuk bunyi M hanya bersumber dari mim sukun. Dua hukum ghunnah inilah yang akan kita jabarkan setelah ini, yaitu hukum nun mati dan tanwin serta hukum mim sukun. Baik sahabat Al-Quran yang Allah rahmati, kita akan masuk ke pelajaran pertama di hukum ghunnah ini, yaitu hukum nun mati dan tanwin. Perhatikan bagian berikut ini. Ini adalah bagian nun sukun dan tanwin. Untuk kita lebih mudah memahami bunyi nun sukun dan tanwin atau bunyi N di dalam Al-Quran. Cara membaca bagian ini adalah seperti ini. Bunyi N, baik yang dari nun sukun maupun dari tanwin, an, in, un, dibaca ini kalau bertemu dengan salah satu dari huruf yang sebelah sini. Kalau kita lihat di bagian ini, hukum N atau nun sukun dan tanwin ada 5, yaitu izhar, idgham bila ghunnah, idgham bi ghunnah, iqlab, dan ikhfa. Tetapi sebetulnya prinsipnya bunyi N dan M ini hanya 3, yaitu jelas, lebur, hilang sama sekali, dan samar, yaitu ikhfa.
Hanya saja memang untuk nun mati dan tanwin ini, bunyi N ini, untuk idghamnya terbagi dua, yaitu bila gunnah dan bi gunnah. Ada yang tidak ditahan, ada yang ditahan melalui hidung. Dan ikhfa'nya dipisahkan satu, yaitu iqlab. Jadi sebetulnya iqlab adalah ikhfa juga, suara N yang dirubah jadi M dan M yang disamarkan, ikhfa. Baik, kita ke hukum pertama yang ada di nun sukun dan tanwin, yaitu hukum izhar. Maksudnya adalah bunyi N nanti, baik yang dari nun sukun maupun dari tanwin, harus dibaca jelas, tanpa perubahan, tidak dileburkan, tidak disamarkan. Jadi bunyi N aslinya. Nah, kapan bunyi N ini dibaca jelas atau dibaca izhar? Yaitu apabila nun sukun dan tanwin ini bertemu atau berhadapan dengan huruf-huruf tenggorokan hamzah, ha, ain, ha, kha, dan ghain. Contoh bunyi N yang berhadapan atau bertemu dengan hamzah, misalnya ghasiqin idza, ghasiqin idza. Bunyi N di suku kata qin itu harus dibaca jelas, dibaca izhar, disebabkan di depannya bertemu dengan hamzah i di kata idza. Karena hukum ini adalah hukum izhar, yaitu bunyi N yang bertemu dengan hamzah, maka kita tidak diperkenankan membaca ghasikin dengan menahan N-nya dengan gunnah yang sempurna. Memang benar gunnah ada di bunyi N ini, tetapi tidak ditambahkan gunnahnya. Gunnah sebagai dasar dari bunyi N di ayat ini tidak ada penambahan, sudah habis sejak sukun di akhir tadi. Jadi kita tidak diperkenankan membaca seperti ini misalnya, yaitu menahan bunyi N-nya. Ghasiqin idza, ghasiqin idza. Tampaknya seperti bagus dan enak diucapkan, tetapi sebetulnya itu salah karena bunyi N pada ayat ini harus dibaca izhar tanpa penambahan gunnah, tanpa disamarkan, dia harus dibaca tegas. Begitu juga nanti pada saat nun mati atau tanwin ini berhadapan dengan 5 huruf tenggorokan yang lain. Bunyi N-nya tegas, satu ketukan, tanpa penambahan, tanpa disamarkan. Misalnya yang bertemu dengan ha di kata anhu, anhu. Nun mati ketemu ha, tentunya harus dibaca izhar, tidak disamarkan, tidak pula ditambahkan gunnahnya. Kemudian contoh izhar yang bertemu dengan ain seperti di surat Al-Fatihah, an'amta, an'amta. Bunyi N di suku kata an dibaca harus jelas atau izhar, disebabkan huruf setelahnya adalah huruf ain, yaitu huruf izhar. Selanjutnya contoh izhar yang bertemu dengan huruf ha seperti di kata wanhar, wanhar. Bunyi N di suku kata wan dibaca jelas. Kemudian contoh izhar yang bertemu dengan huruf kha seperti di kata min khauf, min khauf. Bunyi N di kata min harus dibaca jelas karena kha juga termasuk huruf tenggorokan yang adalah juga huruf izhar. Contoh bunyi izhar terakhir adalah bunyi N yang berhadapan dengan huruf gha. Seperti di kata
fadhan ghalidh, fadhan ghalidh. Bunyi tanwin di dhan dibaca izhar. Demikian sahabat Al-Quran yang Allah rahmati tentang bunyi hukum izhar pada nun mati dan tanwin. Kita lanjutkan kepada bunyi n yang hilang lebur ke depannya, yaitu hukum idgham. Hukum idgham ini terbagi dua, yaitu idgham yang tidak ditahan, tidak ditambahkan gunnah, yaitu idgham bila gunnah, dan idgham yang digunnahkan sempurna, yaitu idgham bi gunnah. Huruf idgham bila gunnah hanya dua, yaitu apabila nun sukun atau tanwin berhadapan dengan huruf lam dan ra. Contohnya yang kita kenali adalah misalnya di surat Al-Humazah. Wailun likulli humazatin lumazah. Tertulis jelas wailun, ada bunyi n di kata tersebut. Tetapi bunyi n tersebut sudah hilang, lebur ke huruf lam di depannya. Wailun menjadi wailul. Yang tadinya wailun li menjadi wailul li. Jadi tasydid di lam di depan itu aslinya tidak ada. Begitu juga dengan tanwin di kata humazatin, lebur ke lam di depannya menjadi humazatil lumazah. Tasydid di atas huruf lam di wailulli dan humazatillu itu aslinya tidak ada. Tasydid tersebut adalah penanda bahwa terjadi idgham, terjadi huruf lebur dari n ke l di depannya. Sedikit berbeda dengan tasydid di atas kata kulli. Tasydid di atas kata kulli ini adalah asli, sudah ada di kata tersebut, bukan hasil leburan seperti dua lam tasydid yang lain. Tetapi baik dia lam tasydid asli maupun lam tasydid yang hasil leburan idgham bila gunnah tetap tidak digunnahkan. Dia hanya ditekan tanpa ditahan. Untuk contoh idgham bila gunnah yang bertemu dengan huruf ra, seperti di kata mir rabbikum, mir rabbikum. Bunyi n di kata min lebur ke ra di depannya dengan tanda tasydidnya mir rabbikum. Demikian sahabat Al-Quran yang Allah rahmati tentang idgham bila gunnah. Berbanding terbalik dengan idgham bi gunnah yang menahan suara gunnahnya sempurna 3 atau 4 harakat. Idgham bi gunnah ini terjadi pada nun sukun dan tanwin yang berhadapan dengan 4 huruf, yaitu huruf ya, mim, nun, dan waw. Contoh idgham bi gunnah leburnya n ke huruf ya seperti di kata faman ya'mal. Bunyi n di kata faman lebur ke ya di kata ya'mal. Yang tadinya faman ya'mal menjadi faman ya'mal. Pengucapan idgham bi gunnah ini tidak tergesa-gesa, ditahan dengan gunnah yang sempurna. Faman ya'mal, tidak kita baca faman ya'mal dengan mai yang tergesa-gesa. Untuk idgham bi gunnah yang lebur ke huruf mim, kita ambil di surat Al-Masad 2 beruntun di ujung ayatnya.
في جيدها حبل من مسد. Bunyi N di kata hablun lebur menjadi hablum. Dilanjutkan dengan leburnya bunyi N di min menjadi mim masad. Mim masad. Kita membaca mim tasdid di dua tempat tersebut dengan tidak tergesa-gesa, menahannya dengan gunnah yang sempurna. Fi jidha hablum min masad. Selanjutnya adalah leburnya N ke N. Tetap dia dianggap hilang nun sukun di depannya atau tanwin di depannya. Jadi yang terpakai adalah nun hidup di depannya yang ditandai dengan tasydid. Seperti misalnya di kata minnar. Minnar. Bunyi N nun sukun di kata min melebur ke bunyi N di kata nar di depannya dengan ditandai tasydid di kata nar tersebut. Kemudian idgham bi gunnah terakhir adalah leburnya N ke huruf waw di depannya. Kita ambil contoh misalnya di surah Al-Lahab ayat 1. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Bunyi N di kata lahabin dileburkan ke waw di depan menjadi lahabiu dengan menggunakan idghamnya tidak tergesa-gesa. Lahabin wa tab. Lahabin wa tab. Tidak tergesa seperti ini misalnya. Lahabin wa tab. Biunya tidak tertahan. Demikian penjelasan tentang dua idgham, yang satu tidak ditahan, yang bila gunnah, dan yang satu lagi yang ditahan atau berdengung dengan sempurna. Baik sahabat Al-Quran yang Allah rahmati, tinggal dua hukum lagi yang sebetulnya mereka sama, yaitu suara yang samar, tetapi iklab dipisahkan karena memang ada yang unik, yaitu dia tidak langsung samar dari N, tapi ada perubahan dulu dari N menuju M, barulah bunyi M-nya disamarkan. Huruf iklab hanya ada satu, yaitu huruf ba. Contohnya di kata min ba'di. Min ba'di. Dalam hukum iklab, bunyi N tidak dibaca jelas, tapi tidak juga melebur ke huruf ba. Dia dirubah dulu menjadi huruf mim. Itu sebabnya di nun mati atau tanwin ketemu ba ada huruf mim kecil. Maksudnya adalah ada perubahan dari bunyi N ke M. Barulah bunyi M ini disamarkan. Tidak lagi berbunyi M asli. Ada dua cara membunyikan iklab ini. Pertama dengan merenggangkan bibir. Min ba'di. Kemudian yang kedua dengan tetap merapatkan bibir tetapi tidak ditekan, suaranya tetap disamarkan. Min ba'di. Kedua bunyi ini nyaris tidak ada perbedaan. Yang sebetulnya masih kurang tepat dalam pengucapan iklab ini adalah apabila bunyi M-nya masih M asli, seperti kata mim ba'di. Mim ba'di. Itu dengan merapatkan bibir tapi tidak menyamarkan bunyi M-nya. Demikian sahabat Al-Quran yang Allah rahmati, sekelumit tentang iklab. Kita akan lanjutkan dengan hukum terakhir di nun sukun dan tanwin ini, yaitu hukum ikhfa. Untuk hukum ikhfa ini kita akan bahas garis besarnya saja dulu karena dia butuh sesi sendiri yang agak panjang untuk menjelaskan pernak-perniknya. Ikhfa ini sebetulnya bisa dibilang adalah pertengahan antara izhar dan idgham.
bunyi N di ikhfa tidak bisa dibaca jelas, tapi juga tidak bisa dibaca lebur ke depan. Jadi dia dibaca samar-samar di antara N dan makhraj huruf ikhfa-nya tersebut. Jadi bagaimana membunyikan ikhfa ini? Ikhfa ini berbunyi N yang makhrajnya sudah bersiap di huruf sebelahnya. Yang kita ketahui makhraj N adalah ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Nah, pada saat ikhfa, ujung lidah sudah tidak pada tempatnya lagi. Sudah bersiap di huruf sebelahnya. Contohnya, misalnya bertemu dengan sin. Nun sukun bertemu dengan sin. Khalaqal insana. Nah, pada saat ikhfa, bunyi in, ujung lidahnya sudah bersiap di huruf S. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Jadi bunyi ikhfa ini sangat variatif, tergantung bertemu siapa N ini pada huruf ikhfa. Kesalahan yang sering terjadi pada ikhfa ini adalah yaitu ikhfa seringkali digeneralisasi sebagai bunyi eng, angtum, ingsan, angfusahum. Sebetulnya itu kurang tepat. Yang benar adalah bunyi ikhfa ini sangat variatif. Bunyinya tergantung dari nun sukun dan tanwin ini bertemu dengan huruf apa. Huruf ikhfa sendiri adalah huruf terbanyak dalam hukum nun sukun dan tanwin ini. Tentunya butuh sesi tersendiri untuk menjabarkannya satu persatu. Insyaallah kita akan lanjutkan bahasan gunnah kita di bagian kedua, melanjutkan bahasan ikhfa kita, dan satu lagi bab gunnah kita yaitu hukum mim sukun. Mohon dimaafkan segala kekurangannya. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.